Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang sama-sama kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Jilfaroni selaku dosen pengampu mata kuliah fikih kontemporer. Baik, tidak berlama-lama lagi, di sini saya akan membacakan isi makalah saya yang bertemakan paradigma fikih kontemporer. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian dari fikih kontemporer. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam atau faham dakik. Yang lebih banyak frekuensi pemakaiannya dalam Al-Quran adalah perintah Tuhan kepada sebagian manusia. Kata ini tercantum dalam 20 ayat, tetapi yang erat relevansi dalam aktivitas keilmuan umat Islam adalah surah At-Taubah ayat 122. Mengingatkan kita agar tidak semua umat Islam pergi berperang. Hendaknya ada sekelompok orang dari setiap komunitas yang mempelajari dan memahami ajaran agama. Sebelum kata fikih mencakup makna yang amat luas, kata tafakuh faden meliputi bidang ibadah, yaitu bidang tauhid atau keyakinan atau kepercayaan, kulukiyah, bidang akhlak atau etika, serta amaliyah meliputi bidang ibadah dan bidang muamalah, yaitu sebagaimana yang tertulis Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar. Yang masa berikutnya pengertian fikih terikat pada pengertian terbatas, yakni al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkami wa syir'iyati al-amaliyati al-muktasab min adilatiha tafsiliyah. Sehingga jika diuraikan, fikih meliputi 3 kata kunci. Yang pertama, fikih itu adalah ilmu muktasab atau ilmu garapan manusia. Yang kedua, fikih adalah objek garapannya adalah al-ahkam al-amaliyah. Dan yang ketiga adalah sumber pokok fikih adalah wahyu atau syariat yang bentuknya terperinci. Adapun kata kontemporer, asal katanya berasal dari kata contemporary yang menurut kamus Oxford berarti yang pertama, of the time or period being relevant to, belonging to the same time. Dan yang kedua, of the present time, modern. Sementara dalam ensiklopedia Indonesia berarti yang pertama, dari zaman yang sama, dan yang kedua, zaman yang sedang berlangsung saat kini atau masa kini. Yakni masa modern hingga postmodern, meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua ialah epistemologi fikih kontemporer. Pengembangan hukum Islam pada masa sekarang dan mendatang akan sangat dipengaruhi bagaimana hukum Islam dikembangkan dengan kerangka filsafat ilmu. Hukum Islam sebagai ilmu mempunyai karakteristik keilmuan yang dihasilkan dari akumulasi pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu. Ialah fikih, yakni alat yang mengolahnya hingga mengeluarkan produk-produk berupa hukum Islam. Di samping itu, perlu pengembangan pemikiran dan studi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan akan mendatang. Di samping studi normatif selama ini, adapun pengertian fikih dalam makna tekstual ialah yang hanya dipahami dari kitab-kitab klasik, yaitu kitab kuning, seiring dengan perkembangan zaman,
Bukan mustahil kalau nanti akan dapat banyak kasus hukum yang tidak bisa diselesaikan jika pemahaman terhadap kitab kuning masih tetap dalam pola-pola tekstual. Pemahaman kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fikih secara mutlak. Justru dengan pemahaman tersebut, segala aspek perilaku kehidupan akan dapat terjiwai oleh fikih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fikih itu sendiri. Namun dengan statement ini bukan berarti konsistensi terhadap kitab kuning merupakan kesalahan ilmiah yang mendasar. Penciptaan tradisi keilmuan baru bagaimanapun membutuhkan jalan yang sangat panjang. Dan tidak seorang pakar pun mampu memberikan jaminan bahwa tradisi baru itu akan sama efisiensinya dengan tradisi keilmuan yang dibangun melalui kitab kuning. Yang ketiga, yaitu tujuan fikih kontemporer sejalan dengan tujuan fikih Islam. Secara umum, ialah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau yang menolak, yaitu yang berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Abu Sabiti merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni yang pertama, agama, yang kedua, jiwa, yang ketiga, akal, dan yang keempat, keturunan, dan yang kelima, harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Tujuan Islam tersebut dapat dilihat dari 2 dimensi, yakni yang pertama dari segi pembuatan hukum, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 segi. Yang pertama, segi pembuatan hukum, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yakni segi pelaku hukum Islam, yakni manusia itu sendiri. Jadi, tujuan fikih kontemporer adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia serta sejahtera. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya pada era kontemporer saat ini, adalah pencapaian keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang keempat adalah aspek metodologi. Suatu ilmu tentang sumber dan dasar metodologi yang jurisprudensi Islam atau ilmu usul fikih didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berisi kumpulan metode-metode pemahaman mengenai sumber dari dalil hukum Islam. Jika dipelajari secara seksama, akan menyampaikan kepada pemahaman baik maksud peraturan syariat maupun sekurang-kurangnya asumsi yang dapat diterima pikiran berkaitan dengan sumber dan dalil-dalil tersebut. Usul fikih dan kawaidul fikih dalam operasionalnya dalam menyelesaikan masalah klasik hingga kontemporer yang meliputi beberapa metode, yakni yang pertama yaitu metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan khusus dari dalil-dalil umum. Metode ini dipakai untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis menjadi masalah-masalah usul fikih. Metode ini merupakan metode berpikir yang bertolak dari hal-hal umum ke khusus. Dalam metode ini akan diuraikan 3 metode pengkajian hukum, yaitu metode analisa kebahasaan untuk memberikan penjelasan terhadap makna teks Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, metode analisa nalar, yang secara umum terbagi 2, yaitu metode analisa ilat al-hukum dan metode istihsan yang bergabung pada mazhab ta'liyah. Yang kedua yaitu metode induktif, yaitu metode yang mengambil kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta kasus. Kesimpulan khusus dimaksud adalah kesimpulan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan rincian ketentuannya. Metode ini merupakan metode yang bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Yang ketiga yaitu metode genetika, yaitu metode penelusuran titik mangsa.
dengan mengetahui latar belakang terbitnya suatu nas atau kualitas nas dengan menggunakan pendekatan histori atau sejarah. Dan yang keempat ialah metode dialektika, yaitu suatu metode menggunakan penalaran melalui pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat tesis dan antitesis. Keduanya pernyataan, tesis, dan antitesis tersebut kemudian didiskusikan dengan prinsip-prinsip logika yang logis untuk memperoleh kesimpulan sebagai tesis akhir. Metode ini merupakan metode pencapaian definisi suatu konsep dengan cara menguji ciri-ciri umum yang ditemukan dalam suatu contoh konsep itu. Dan yang terakhir ingin saya jelaskan adalah antara rasional dan tradisional. Dan yang ingin saya jelaskan selanjutnya ialah antara rasional dan tradisional. Yang pertama, rasional. Sejarah mencatat ketika muncul dua mazhab pemikir hukum, yaitu kalangan rasionalis al-ahrai atau secara bahasa berarti pendapat, dan al-hadis. Muncul kedua mazhab tersebut memunculkan perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai sumber, metodologi, dan permasalahan kasus-kasus hukum. Sementara itu, kedua mazhab tersebut mempunyai akar-akar pendekatan dengan dua generasi sebelum mereka. Yang muncul pada periode ini adalah perbedaan dalam masalah-masalah fikih menjadi jelas. Hal demikian muncul pada masa ini karena masyarakat mulai cenderung mengelompokkan diri terhadap perbedaan mendasar dan mengistimbat hukum dari sumber-sumbernya. Intensitas ijtihad masih luas. Bahkan sudah muncul upaya menuju rasionalitas terhadap penetapan hukum-hukum terhadap persoalan baru dimulai oleh sekelompok ahlul ra'yu yang muncul pertama kali dari Irak. Alhasil pada perkembangan berikutnya terjadilah perbauran, pluralisme, dan heterogenitas pemikir baik di Irak maupun di Hijaz. Yang kedua yaitu tradisional. Dalam tradisi keilmuan Muslim, kata ini biasanya didefinisikan sebagai penetapan dan ketentuan yang terkait dengan perbuatan subjek hukum atau mualaf, yang berasal dari atau berdasarkan atas panduan kitbah ilahi. Perubahan mukallaf dalam wacana hukum Islam dibedakan atas 5 kategori. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Dan yang keempat, haram. Klarifikasi ini disebut dengan ahkam al-ta'lifi. Di samping itu, dikenal dengan kategori lain yakni ahkam wadi, yang lebih terkenal dengan kondisi eksternal tetapi masih terikat dengan perbuatan hukum, yaitu sebab, syarat, dan pencegah atau mani. Baik, mungkin untuk mengakhiri isi makalah saya akan membacakan kesimpulan dari makalah saya ini. Kajian fikih kontemporer sangatlah penting dan urgent untuk mengetahui lebih jauh tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan modern dan kontemporer yang berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemampuan fikih Islam dalam menjawab persoalan-persoalan baru tersebut akan membuktikan bahwa Islam senantiasa tumbuh, dinamis, dan selaras di segala tempat dan zaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari isi makalah saya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.